Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini seperti biasa saya akan membahas tentang segala kebenaran firman Tuhan yang selalu saya bacakan setiap hari. Di pagi hari ini saya ingin membaca dan membahas tentang 5 janji itu bukti Tuhan menjamin kita aman dalam lindungannya. Sebelum saya membahas tentang hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan semangat bagi hidupku ya Tuhan untuk membaca dan membahas segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kami mengerti apa segala yang telah Kau janjikan di dalam hidup kami. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati buat para pendengar untuk tetap selalu setia di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Kau pakai aku sebagai alat untuk menyebarkan segala kebenaran firman-Mu selalu. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ada 5 janji Tuhan, bukti bahwa Dia menjamin kita aman dalam lindungannya. Tuhan gak pernah menjamin orang-orang percaya lepas dari badai atau masalah hidup. Duka kehilangan orang yang dicintai, bencana alam, atau sakit penyakit akan selalu datang silih berganti. Dampak dari badai hidup ini pun membuat kita menderita, terluka, dan bahkan larut dalam luka yang mendalam. Kondisi semacam ini rasanya seperti langit biru yang seketika ditutupi oleh awan gelap. Kita harus percaya kalau Tuhan itu baik dalam segala hal. Dia adalah Allah yang setia atas semua janjinya. Walaupun terkadang sulit untuk melihat kebaikannya di tengah-tengah masa sulit yang kita alami saat ini. Percayalah, Tuhan menginginkan segala kehidupan kita untuk selalu bersandar dalam Dia. Dan Tuhan mengizinkan badai hidup menerpa kita tanpa membiarkan kita sendiri menghadapinya. Dan saya menganggap bahwa untuk menjamin keselamatan kita di dalam Tuhan, kita tidak begitu merasa nyaman dengan keadaan kita. Manusia akan mengalami segala kengerian atau perlakuan-perlakuan yang di luar dari batas pemikiran kita. Hal ini diizinkan Tuhan agar kita mengasah iman kita untuk setia di dalam Tuhan. Apakah kita tetap setia dalam hal apapun juga, bukan untuk sekedar menerima berkatnya saja. Mungkin banyak manusia sekarang yang mudah terjatuh di dalam dosa karena keadaan dunia yang semakin lama semakin jahat. Tapi biarlah segala apapun yang kau rasakan saat ini, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat di dalam hidupmu. Dia akan menjamah hatimu dan memberikan jalan bagimu apa permasalahanmu. Bukan dengan adanya permasalahan kita selalu dekat dalam Tuhan. Dalam hal apapun juga, baik duka, sukacita, biarlah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kali ini saya akan membahas yaitu 5 janji Tuhan bahwa menjamin kita aman dalam lindungannya. Berikut 5 janji Tuhan yang akan digenapinya saat kita berada dalam masalah. Yang pertama, Dia selalu ada untuk menolong kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau dihanguskan dan nyala api tidak akan terbakar engkau. Ini terdapat dalam Yesaya 43 ayat 2. Ingat, seperti kisah Daniel yang berada di gua singa, Tuhan benar-benar menepati janjinya untuk melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini terdapat dalam Matius 24 ayat 42. Kita tahu bahwa Tuhan tak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Karena itulah Tuhan mau supaya kita sadar untuk tetap berjaga-jaga atas hidup kita.
Kita butuh bimbingan Tuhan untuk tahu kapan harus tenang dan kapan harus bertindak. Inilah satu yang saya ingatkan di dalam diri saudara-saudara, untuk selalu tetap setia mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Karena dari situ kita akan tahu apa maksud dan tujuan Tuhan untuk mempelajari segala kebenarannya dan mengetahui rahasia hati Tuhan. Mungkin banyak saat ini dengan kesibukan masing-masing yang berpikir bahwa mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya mengingatkan saudara, begitu juga dengan diri saya. Ini pun terjadi juga dalam kehidupan saya, di mana kesibukan dalam pekerjaan dan segala apapun yang saya lakukan, terkadang saya lupa untuk melakukan connect kepada Tuhan melalui doa, puji-pujian. Tetapi Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Dia selalu memberikan kedamaian, ketenangan di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin masalah Anda dan masalah saya berbeda, tetapi setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan hikmat dan jalan pikiran kita, membuka cara bagaimana untuk menyelesaikan segala perkara itu. Di dalam kata-kata ini, yaitu untuk berjaga-jaga, di mana kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jangan terpancing oleh keadaan dunia dan selalu terhanyut oleh segala kemewahan-kemewahan yang ada di dunia saat ini. Berikanlah waktumu sejenak untuk Tuhan. Berdoalah dan berbicaralah kepadanya agar kita mendapat hikmat. Apa yang kita inginkan, bahwa keinginan hidup untuk di dalam Tuhan itu terjadi atas kuasanya, bukan atas kehendak kita di dalam dunia ini. Mungkin saya dan saudara perlu bimbingan dari Tuhan, tapi biarlah melalui apa yang saya bacakan dan saya sampaikan kepada saudara bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan untuk kita selalu dekat di dalam Dia. Yang ketiga, Tuhan mau siap menghadapi masalah apapun itu. Anda bisa membuka di dalam Matius 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat ayat firman Tuhan ini, di mana Dia mengatakan dunia yang semakin lama semakin jahat. Tetapi janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi saudara-saudara bisa meluangkan waktu sebentar dimanapun saudara-saudara untuk melakukan connect terhadap Tuhan, berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup saudara-saudara. Saya merasakan ketenangan saat saya berdoa di dalam Dia, di mana saya rasakan kebosanan yang terkadang saya rasakan dalam diri saya setiap hari. Hanya bekerja, beristirahat, lalu kembali esoknya seperti biasa. Tetapi saat saya berdoa dan berbicara dalam Tuhan, ada rasa kebatinan yang begitu tenang. Anda bisa rasakan ini saat teduh dan melakukannya pada waktu pagi hari. Biasa saya melakukan ini pada waktu pukul 6 atau 5 pagi, di mana saat-saat itu adalah saat tenang. Saya melakukan doa kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur secara pribadi. Tuhan akan menjamah hati saudara. Mungkin banyak permasalahan di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dan dimanapun itu. Tetapi biarlah nyatakanlah semua itu di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Mungkin suasana kita, hati kita saat ini berbeda dengan hari-hari yang berikutnya. Tapi percayalah, di mana kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, kita akan merasakan ketenangan terlebih dahulu.
Tuhan akan memberikan jalan atas semua permasalahan itu. Jangan waktu ada kita masalah kita dekat terhadap Tuhan, tetapi saat kita senang kita melupakan itu semua. Tetapi menerima Tuhan dalam apapun adanya, sama seperti Tuhan menerima diri kita saat kita terjatuh berdosa. Tuhan tidak pernah memandang keadaan kita, walaupun kita dalam keadaan miskin, kaya, ataupun dalam keadaan sakit, senang, susah, duka maupun segala apapun yang kita rasakan ini. Saat ini Tuhan selalu memberikan dan selalu sabar untuk kita berserah di dalam Dia. Saat kita kuat dalam iman, kemungkinan besar kita akan mampu untuk menghadapi masalah sebesar apapun. Untuk itu, tetaplah menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat komunitas, pelayanan, dan orang-orang percaya lainnya. Saya akan lanjut, yaitu yang keempat, Tuhan menjamin kita aman dalam lindungannya. Sebab itu, kita tidak perlu takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 2. Saat kita memegang janji ini, kita akan secara naluriah akan mencari Tuhan sebagai tempat berlindung. Dalam segala hal yang kita hadapi, jangan pernah lupa untuk berlari kepada Tuhan, yang adalah tempat perlindungan kita. Dialah satu-satunya sumber ketenangan kita. Yang kelima, Roh Tuhan menolong kita lepas dari kuasa si iblis. Di dalam Yesaya 59 ayat 19, demikianlah firman Tuhan, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh napas Tuhan. Sebagai orang percaya, kita akan tetap aman di dalam tangan pencipta kita. Memang Dia nggak tiba-tiba datang ke dunia dan menampakkan dirinya, tapi Tuhan akan berkarya lewat Roh Kudus yang diam atas kita. Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya atas kita, sama seperti Dia melakukan hal-hal yang besar atas Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah Tuhan yang sama sampai saat ini, yang masih setia pada janji-janjinya. Dari saya yang baru jelaskan, apakah saudara-saudara masih ragu tentang segala jaminan yang diberikan Tuhan dalam hidup Anda? Biarlah kita sejenak merenungkan apa yang selama ini salah, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan diri saya, di mana saya selalu membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tetapi rasa kekhawatiran saya tentang hari ini dan esok itu masih ada terjadi. Biarlah melalui apa yang saya pelajari dan dengan segala kebenaran firman Tuhan ini, saya mengetahui secara bertahap bagaimana untuk lebih dekat di dalam Tuhan dan melepaskan tentang hal-hal dunia. Semakin kita dekat kepada Dia, maka segala permasalahan itu semakin banyak yang kita hadapi, tetapi disitulah teruji iman kita. Kita akan terbiasa untuk menghadapi hal-hal seperti itu untuk kedepannya nanti. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa dan meluahkan apa segala keinginan kita. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, perkenanan-Mu yang Kau inginkan dalam hidup kami. Jamah hatiku Tuhan, jamah hati-hati para pendengar Tuhan, apapun segala permasalahan mereka. Tuhan, Engkaulah sumber ketenangan, Engkaulah sumber kehidupan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah segala-galanya, Engkaulah tempat pengaduan kami ya Bapa. Kepadamu tiada kekecewaan yang kami hadapi, bukan sama seperti pemikiran kami di dunia ini. Biarlah Tuhan segala pengharapan dan apapun keinginan kami itu terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa, bukan atas kehendak kami. Belajar untuk mengasihi sesamamu, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk selalu dekat di dalam Engkau.
Bapa, jamahlah hati kami saat ini. Perkenanan-Mu yang kami inginkan di dalam hidup kami, bukan kemewahan dan harta duniawi. Engkau mengetahui isi hati kami ya Bapa. Di mana terkadang setiap hari kami berpikir tentang kekhawatiran kami akan esok hari ini dan yang akan datang. Bapa, saat ini jamah hati kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami kedamaian. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami yang akan datang. Biarlah melalui segala kebenaran firman-Mu, Tuhan memberikan hikmat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah janji-Mu itu terjadi pada waktunya nanti di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati buat para pendengar untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apapun masalah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu setia sampai mati di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk tetap selalu setia dan selalu mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati saya dan saudara-saudara semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Nya tak akan pernah hilang dari hidup kita. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup dan akhiri segala kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.